Kupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo, apa kabar pagi hari ini? Ya, kayaknya pagi ini agak sedikit dingin nih ya, kondisi cuaca yang mendung. Ya, semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk menjalani aktivitas hari ini. Ya, tidak mudah-mudahan juga tidak ada yang akhirnya keterusan begitu ya, menikmati di balik selimut karena mungkin udaranya dingin, jadinya lupa untuk bangun pagi. Wah, saya harapkan enggak ya. Saya yakin pagi ini juga sudah pada siap-siap semua untuk yang mau berangkat ke kantor ataupun yang mau aktivitas, yang mau ke pasar, yang mau aktivitas lainnya. Dan semoga Suara Sidoarjo tetap menjadi sahabat Anda. Yang pagi ini sedang nonton juga di YouTube Live LPPL Radio Suara Sidoarjo ataupun LPPL Suara Sidoarjo di Facebook Live. Nah, apakah Anda sudah download launcher Suara Sidoarjo? Kalau belum, silakan deh ya, mulai dari sekarang bisa download launcher Suara Sidoarjo di Play Store. Jadi tinggal pilih buka Play Store-nya, diketikkan saja Suara Sidoarjo, Anda bakal temukan di sana Suara Sidoarjo, LPPL Suara Sidoarjo, dan bisa di-download dan nanti bisa mendengarkan Suara Sidoarjo dengan mudah ya. Jadi bisa langsung nontonnya di launcher. Dan di sana pun juga bisa langsung ada tombol WhatsApp ataupun tombol telepon yang bisa nyambung langsung ke redaksi Suara Sidoarjo untuk Anda yang juga ingin ikutan sharing di setiap informasi yang atau talk show yang kami hadirkan, ataupun Anda yang ingin bagikan kabar-kabar terkini seputar Sidoarjo, bisa langsung di WhatsApp-kan ke redaksi Suara Sidoarjo. Oke, pagi ini saya Tika Amsar hadir menemani Anda di program Sidoarjo Kota UMKM. Seperti biasa di studio, saya juga sudah kedatangan tamu dari UMKM Kecamatan Sidoarjo Kota yang sudah hadir di Suara Sidoarjo di studio. Saya ingin sapa dulu, yang pertama ada Ibu Betty Utami dari Sileti Cookies Seledri Kerupuk Singkong. Oh, ini maksudnya jadi satu atau sendiri-sendiri, Bu? Sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Kok suaranya tidak muncul ya, Mas Franky? Bentar ya, Bu. Nah, Bu Betty, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, penuh syukur dan senyum. Oh, alhamdulillah, meskipun di balik masker ya, Bu ya. Oh iya ya, alhamdulillah. Iya, nggak kedengeran ya. Sebentar, belum masuk, bentar Bu. Ya, nah ini sambil menantikan ngobrol dengan Ibu Betty juga, nantinya kita akan sharing bersama terkait dengan motivasi ataupun usaha yang dijalankan oleh Ibu Betty. Saya juga ingin sapa juga ada Mbak Ailsa Rania dari Kura Kure Mete Oven. Assalamualaikum Mbak Ailsa. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik sekali. Alhamdulillah. Ini saya panggilnya Mbak Ailsa atau Mbak Rania? Mbak Ailsa aja. Ailsa ya. Ya. Namanya unik loh ya. Ada maknanya nggak sih nama Ailsa itu? Apa artinya? Tengok ke mama dulu. Oke, namanya cantik. Saya yakin di balik maskernya juga ini mbaknya cantik banget ini, Mbak Ailsa ini ya, Masya Allah. Iya, nah ini kita ngomongin dulu tentang usaha ya, karena kita sekarang kan juga tentunya merasa sedikit agak lega, terutama para pelaku UMKM, bahwa sekarang beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin dulu sempat beberapa tahun ini tertunda karena adanya pandemi COVID-19 sekarang sudah mulai bisa dilakukan kembali ya. Nah, tapi bagaimana sih selama ini, ada kisah tidak dalam menjalankan bisnisnya terutama selama adanya pandemi ini? Kalau Bu Betty sudah berapa lama nih usahanya? Saya ikut UMKM ini sejak 2019. 2019 ya, oke. Tapi itu belum stabil, itu belum. Masih kadang kalau ada kegiatan di luar saya meninggalkan rumah lama itu nggak ikut. Tapi saya ngawalinya untuk kegiatan tersebut dulu juga ikut BUB juga. Dalam BUB tersebut saya mendapatkan
baru tentang UKM. Selain saya binaan dari Dinas Koperasi, kan banyak pelatihan-pelatihan yang saya dapat. Jadi saya mendapatkan pelatihan aku tentang UKM. Dari situlah saya mengetahui bahwa UKM itu bagus untuk kegiatan kita, yang dimana kita bisa menghasilkan untuk penambahan income keluarga. Kan saya ini sebagai emak-emak ini, jadi sangat beruntung menjadi binaan Dinas Koperasi ini. Oke. Iya, saya mengikuti UMKM di sini. Oke. Nah, ini sejak awal punya usaha ini memang bikin kuliner atau punya usaha lain atau langsung ya produk inilah gitu yang selama ini dijalankan. Saya masuk UMKM itu sebelumnya malah belum punya produk. Saya ikut UKM ini dulu, produk saya itu pertama kali karena saya itu melanjutkan produk anak saya sebenarnya. Anak saya waktu itu sekolah di SMA, di mana dari guru ekonominya dia harus punya produk yang harus dibawa ke sekolah untuk pelajaran entrepreneur. Saya seperti itu. Saya buat karena laki-laki, bagaimana yang sesimpel mungkin saya bawa saya bikinkan produk yang membuat dia tidak ribet. Saya bikinkan Sileti. Sileti sebenarnya singkatan dari Sinar Lemon Tea. Sinar Lemon Tea. Iya. Oke. Itu nama anak saya itu. Produk pertama Lemon Tea. Jadi pertama saya masuk di Dinas Koperasi untuk UMKM ini, produk saya sebenarnya Lemon Tea itu. Lemon Tea. Oh, sukaan saya itu Bu, Lemon Tea. Tapi Lemon Tea saya itu kendalanya kan tidak awet itu saat itu. Saat itu lemon tea saya masukin irisan lemon. Iya. Ya itu yang bikin tidak awet sebenarnya. Dan untuk urusan legalitas, kalau air itu minuman itu kan harus BPOM, itu saya belum bisa memenuhi syarat untuk itu. Akhirnya saya beralih ke cookies. Oke. Ya ke cookies. Saya cookies ledri. Apa sih ya? Saya bikin cookies yang lain daripada yang lain. Saya kepingin kue kering ini tidak booming di Lebaran saja. Kalau di Indonesia kue kering itu boomingnya kan hanya Lebaran. Makanya saya bikin cookies yang bisa dijual dimanapun, di mana tidak hanya event aja. Jadi saya bikin cookies ledri ini. Oke. Saya kalau ngomongin seledri itu ingatnya seledri itu ya dibuat sop ya Bu ya. Ternyata bisa dibikin cookies ya. Ini dia, harus punya kreativitas gitu ya Bu ya untuk bisa mengolah segala sesuatu menjadi produk yang baru gitu ya Bu. Oke. Nanti ngobrol lagi dengan Bu Betty ya. Saya ngobrol dulu juga dengan Mbak Ailsa nih kali ini. Kalau Mbak Ailsa selama ini bagaimana nih pengalamannya terkait usaha ini, sudah lama? Oke. Kalau sebelum ada usaha ini, saya memang mencoba untuk jadi reseller beberapa produk dari UMKM. Dan kuliner semua. Iya, itu kuliner. Jadi saya belajar untuk bagaimana menjualkan dan menumbuhkan untuk rasa tidak malu berjualan. Oke. Nah setelah itu di masa pandemi ini, saat itu ada investor yang datang dari luar, itu tertarik untuk ekspor mete. Dan ternyata dari harga mete yang ada di Indonesia itu tidak masuk gitu untuk ekspor, jadi terlalu mahal. Ini kita ingin tahu kan jadinya kenapa dari Indonesia ini kalah, padahal kualitas mete di Indonesia itu jauh lebih bagus daripada yang di luar. Ternyata para pengusaha mete ini mereka masih menggunakan proses yang manual. Dari situ akhirnya saya, mama sama papa mencoba untuk gimana ya untuk bisa nantinya kita ekspor tapi dengan harga yang bisa masuk di luar. Tapi akhirnya kita mencoba untuk membuat produk mete yang mateng itu dengan berbagai macam rasa juga. Dari situlah terciptanya produk kura-kure ini. Kura-kure ya. Oke. Kok lucu sih namanya? Dapat dari mana itu idenya? Itu saya ambil dari bahasa India yang artinya renyah. Renyah, kura-kure, kura-kure. Iya. Bukan ya, ya. Oke, baik. Iya. Nah, terus jadi selama ini berarti karena ini baru tahun ini ya, berarti launchingnya ya. Oke, sebelumnya memang sudah ini memang kalau untuk reseller itu seperti apa? Apa bedanya dengan saat punya produk usaha sendiri?
Kalau reseller itu kan lebih kayak cuman memasarkan aja. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana caranya membuat produk ini bisa terlihat premium, rasanya juga enak, tapi harganya juga masih affordable gitu. Tapi ketika ternyata punya produk sendiri, kita harus memikirkan dari segala sisi, termasuk kalau target saya kan online, apalagi sekarang zaman milenial ini harus memanfaatkan teknologi, dan Instagram itu sangat berpengaruh. Dari situ saya pernah berpikir, desain ini bukan bidang saya gitu. Tapi ternyata setelah saya pelajarin harus bagaimana mendesain, harus bagaimana bikin konten, semuanya harus bisa dilakukan sendiri. Dari situ saya belajar untuk banyak hal dari bisnis ini. Dan itu langsung bergabung dengan Dinas Koperasi setelah punya usaha itu? Iya. Oke, apa yang diharapkan saat bergabung dengan Dinas Koperasi? Ya, saya berharap saya juga belajar dari pengusaha-pengusaha lainnya yang lebih dulu dari saya, yang pasti lebih punya banyak pengalaman. Dari situ saya akan mencoba untuk belajar banyak hal dari mereka pun, dan ya untuk mengembangkan usaha saya sendiri juga. Dan itu didapatkan setelah bergabung dengan Dinas Koperasi? Iya. Oke, baik. Nah, punya usaha kuliner ini tentunya terkait dengan legalitas ya, yang dibutuhkan untuk bisa membuat orang ini yakin bahwa ini adalah produk makanan yang aman, produk makanan ataupun minuman yang aman begitu. Nah, seperti apa terkait dengan legalitas? Apakah sudah dilakukan juga, dan bagaimana pengalaman untuk memproses atau melakukan proses legalitas itu? Kita akan lanjutkan nanti untuk pembahasannya. Sahabat, saya undang dulu untuk Anda yang pagi ini sedang menyimak juga program Sidoarjo Kota UMKM. Silakan boleh bergabung untuk line telepon Suara Sidoarjo. Bisa Anda gunakan di 0318961514 atau lewat WhatsApp ya di 0811-309-109. Yang sedang nonton juga di YouTube Live ataupun di Facebook Live Suara Sidoarjo, silakan Anda bisa gunakan kolom chat ataupun kolom komentar, inbox juga boleh. Saya pagi ini ditemani oleh siapa? Mila ya? Pagi ini. Oh ya, oke. Baik, ada Mila ya? Mila ya, bener ya? Gak ada yang respon di redaksi. Sebel Oke deh. Baik, silakan saya tunggu untuk Anda bisa bergabung. Saya jeda dulu untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955.
031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Rokok opo iki? Kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Gue dapet dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selamat kembali di program Sidoarjo Kota UMKM. Pagi ini kita masih berbincang bersama Bu Betty dan juga Mbak Ailsa ya, yang punya produk Sileti dan juga kura-kura. Dan pagi ini tadi kita sudah sedikit sharing tentang awal mula punya usaha, dan ya ternyata karena memang ini masih baru tahun ini begitu ya, dan Bu Betty juga baru setahun terakhir ini ya Bu ya usaha, jadi ya rasanya masih belum terlihat bedanya begitu ya sebelum pandemi dan pada saat ada pandemi gitu. Nah tapi sejauh ini bagaimana terkait dengan omset penjualan sendiri, apakah sudah bisa dibilang menurut Bu Betty lancar saja kah, atau sudah cukup kah dengan omset yang didapatkan, atau seperti apa ini Bu kondisinya sekarang penjualan yang dirasakan sejak memulai sampai sekarang? Di awal saya usaha ini omset saya memang belum tinggi ya, karena memang saya awal. Nah setelah pandemi itu kan cookies ini ndak konstan lancar terus. Nah pada saat pandemi saya bukan jualan cookies malahan, saya banting setir ke frozen food. Oh, kenapa nih Bu? Karena ya itu tadi, kalau ya udah di Indonesia itu cookies itu ya itu tadi loh booming-boomingan. Jadi saya terakhir ada orderan cookies yang banyak itu ya saat Lebaran, puasa sebelum pandemi itu. Bulan itu. Nah saat mulai pandemi itu saya beralih ke frozen food, itu omset saya mulai stabil, malah naik dari omset saya sebelumnya. Sampai sekarang saya masih
jualan frozen food. Frozen food ini berarti produk-produknya bikin sendiri atau ambil dari perusahaan-perusahaan gitu? Jadi gini, kami ada 4 orang. 4 orang saya anggap ini tim. Tim ini memang yang satu ipar saya, yang 3 ini juga rekan UKM. Saya mengambil dari emak-emak yang butuh pendapatan. Salah satunya para janda. Karena memang single parent juga, jadi 4 orang seperti itu. Dan kami berempat ini komitmen, ayo kita bikin produk masing-masing, saling menjualkan juga. Alhamdulillah barokah. Jadi produk frozen food saya ini memang arahnya ke lauk pauk seperti itu, bendong presto, dadar jagung. Oh, dadar jagung di frozenin ya? Iya. Terus terang seperti itu. Jadi produk saya sendiri memang produk saya sendiri belum lancar selama pandemi itu. Mulai sekarang ini saya keluarkan lagi Slay Cookies ini. Seperti itu. Jadi omset saya memang banyaknya dari frozen food tersebut. Jadi produk apa ya istilahnya itu menu-menu makanan kayak lauk pauk yang sudah diolah, jadi orang tinggal angetin aja gitu, goreng aja. Nah, jadi bukan dari pabrik yang biasanya mereka punya frozen food homemade semua. Homemade semua. Ya. Mungkin karena saya itu merangkul orang-orang yang membutuhkan. Jadi saya barokahnya mungkin insya Allah dari situ. Alhamdulillah. Iya, Bu. Ini kalau ngomongin tentang frozen food nih ya, juga cookiesnya sendiri. Kalau dari perizinan sendiri seperti apa nih Bu? Kalau tadi kan kalau untuk minuman susah nih ke BPOM. Kalau untuk kulinernya ini gimana? Kalau saya untuk yang makanan. Iya, untuk cookies lancar, ini mudah ya. Kayak kita itu dari pendampingan UMKM Dinas Koperasi, kita diberi kemudahan untuk legalitas, gratis lagi. Gratis ya? Iya. Kalau saya untuk yang minuman seperti tadi, minuman sama frozen food itu kendalanya memang sebenarnya dari usaha saya sendiri. Dalam arti gini, kita harus BPOM. Frozen food sama minuman harus BPOM. Karena frozen food juga dalam jangka waktu yang lama untuk daya tahan. Betul. Ya. BPOM itu salah satu syarat yang belum bisa saya kerjakan itu bahwa tempat produksi harus beda dengan tempat tinggal, dapur rumah. Saya kan tinggalnya di perumahan. Bisa dibayangkan perumahan rumah aja segitu. Jadi saya memang belum punya untuk tempat produksi khusus. Saya memproduksi cookies pun masih satu dengan aktivitas dapur rumah tangga. Seperti itu. Kalau BPOM enggak bisa itu harus kita harus punya, dipisah, harus tempat sendiri itu ya. Betul, seperti itu. Tapi kalau cookiesnya ini sudah ini ya Bu ya, sudah legalitas, sudah legalitas. Sampun. Prosesnya berapa lama memang ngurus perizinan? Saya kalau PIRT sudah lama ini, dulu sekitar 1 bulanan sudah selesai itu. Oh, prosesnya 1 bulan ya. Ada syarat-syarat khusus untuk PIRT? Ya kita harus punya NPWP. Ya UMK, NIB dulu belum ada NIB, kita masih pakai TDP. Sekarang sudah NIB secara online itu sudah kita selesaikan juga. Ini proses saya merek, tinggal nunggu jadi insya Allah, alhamdulillah insya Allah lancar ini. Nah, untuk mereknya dipatenkan ya. Sama proses halal. Masih proses itu Dan itu semua didukung dong ya, dibantu ya, di backup oleh Dinas Koperasi tetap ya. Kalau saya terus terang cari yang gratis. Kenapa tidak? Ya, kalau pemerintah memberikan fasilitas ya, kenapa tidak digunakan gitu ya Bu ya. Makanya terima kasih banget sama Dinkop. Baik. Nah ini kalau Mbak Elsa sendiri gimana nih untuk perizinannya? Kalau berbicara perizinan dari awal sebelum saya launching justru sudah saya urus PIRT. Emang bisa untuk urus dulu perizinan sebelum ada produk nih? Produknya sudah ada sebelum saya launching. Ya, karena saya mau menjualkan itu sudah ada PIRT-nya. Jadi untuk label dan segala macamnya itu sudah siap. Jadi tinggal PIRT. Saya rasa urus PIRT itu kurang lebih waktunya 1 bulan dan semuanya online. Iya, yang nggak perlu ribet kesana kesini gitu ya. Kesana kesini. Apalagi yang tadi seperti apa yang Ibu Betty bilang, itu semua saya NIB juga online. Jadi semua itu sekarang ya sebenarnya mudah sih kalau dijalankan itu. Terus perihal legalitas merek, saya juga masih menunggu proses, sudah masuk, sama sekarang lagi urus halalnya. Jadi sudah dilakukan semua itu ya. Deh, baik, pagi ini saya ke redaksi dulu, ada yang sudah bergabung?
Ya, sudah ada satu dari WA redaksi dari Bu Yulia. Dari Heri Candi. Oh, bukan. Ya, Mas Heri, silakan. Apakah Ibu Betty merasakan ada persaingan penjualan yang semakin ketat di era ini? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Pak Heri atau Mas Heri yang ada di Candi terkait persaingan usaha nih, Bu, gimana? Yang jelas ya ada. Dan saya sih santai aja sebagai pengusaha. Saya bilang sebenarnya saya itu belum pure pengusaha, tapi saya masih menuju untuk jadi pengusaha yang beneran. Siap untuk persaingan-persaingan tersebut. Dan saya percaya bahwa yang bagi rezeki kan Allah. Faktanya banyak yang jualan frozen food. Dan faktanya tiap hari orderan saya ngalir, alhamdulillah. Apalagi kan itu. Sekarang pandemi, kayaknya banyak yang memilih untuk menjadi buka usaha, punya usaha gitu. Hinggih, alhamdulillah. Saya pun sedang kegiatan kemana, luar kota, juga dari dinas koperasi juga, seperti kegiatan kemarin ke Madiun. Orderan masuk di sini lewat online. Yang ngerjakan ya orang rumah. Bu minta bandeng kirim, saya gitu. Ya alhamdulillah, semua itu selain kita ikhtiar dalam bergerak usaha ini, kita juga berdoa kan. Dan alhamdulillah itu semua membantu. Paling banyak untuk pesanan atau orderan yang masuk sampai berapa ini, Bu? Kalau untuk cookies seledri atau mungkin yang frozen food, paling banyak produk apa yang dipilih dari frozen food dan berapa banyak kirimnya dan kemana itu, Bu? Kalau terus terang kalau cookies seledri saya belum banyak. Ini memang by order, makanya saya belum memproduksi banyak. Iya. Kebetulan pesan dibuatin gitu ya. Betul, jadi fresh. Betul. Oke. Dan ini pun masih sekitar Sidoarjo aja juga. Kalau frozen food saya memang belum berani mengirim yang jauh. Jadi masih memang regional sih dalam kota aja. Karena selain nanti kalau frozen food yang homemade itu rata-rata kan enggak pakai pengawet. Itu kita mau ngirim lebih dari 1 hari gitu ragu-ragu. Pernah saya dapat orderan dari Probolinggo 50 itu rolade. Saya mikir-mikir, ini kalau rolade ke Probolinggo lewat Jaskir, ini mesti lebih dari 1 hari kan. Akhirnya saya tawarkan, gimana kalau kebetulan itu UMKM dari Probolinggo. Gimana kalau saat ordernya itu saat kita ketemu di Surabaya, saya seperti itu. Kan bisa dalam jangka 1 hari itu, cuman berapa jam saya begitu. Ya itu baru bisa terselesaikan dengan itu. Karena ya itu tadi frozen food yang saya jual ini rata-rata ya memang itu homemade yang kita enggak memproduksi banyak. Frozen food yang kami produksi itu enggak banyak. Jadi 3 hari habis bikin lagi seperti itu, enggak sampai lama gitu enggak. Kita menghindari itu. Nah, ngobrol dengan Mbak Ailsa tadi dijelaskan kalau ternyata usaha ini kan berawal tadi terkait dengan adanya ekspor begitu ya untuk Mete sendiri. Kan saat ini beberapa waktu yang lalu, tepatnya beberapa hari yang lalu, ini kan Gus Mukhtar selaku Gus Bupati kita Sidoarjo, ini kan sudah memberikan peluang untuk kemudahan untuk melakukan ekspor untuk UMKM Sidoarjo sendiri. Seperti apa nih tanggapan Mbak Ailsa? Apakah nanti akan mengarah ke sana juga, mengambil kesempatan ini atau seperti apa? Ya mungkin kedepannya nanti saya akan memanfaatkan kesempatan itu ya, pastinya karena akan dipermudah. Jadi ya untuk saat ini saya rasa pemerintah sangat membantu ya untuk para pelaku usaha UMKM ini. Dan ketika semua legalitas yang saya urus ini sudah selesai, mungkin nanti kedepannya melihat proses produksi juga ketika sudah mencukupi ya saya akan mencoba itu. Oke. Ini paling banyak pernah dapat pesanan berapa nih? Waktu itu sempat karena masih baru ya 100 piece itu untuk mengisi goodie bag di seminar salah satu hotel di sini juga. Oke. Nah, ini ada karyawan atau gimana nih untuk bikin produknya? Kalau karyawan itu masih belum ada karena masih baru, jadi saya lakukan sendiri. Sama sometimes kalau masalah packing juga dibantu sama orang tua juga. Wah, support ya orang tuanya ya, keren, luar biasa. Ini masih kuliah atau udah lulus kuliah nih? Masih kuliah. Masih kuliah. Semester berapa? Saya di semester 6 sama semester 2. Saya double kuliahnya. Oh, ambil jurusan apa? Jurusan sastra Jepang sama manajemen. Sastra Jepang dan manajemen. Oke. Ambil kuliah 2 terus sambil bikin produk, terima pesanan, gak bingung nih bagi waktunya?
Kalau bingung mungkin bukan bingung sih, lebih kayak lebih padat aja jadinya. Karena ada tugas online ini kan jadi lebih banyak. Tapi untuk saya sendiri bikin konten terus sama itu kan waktunya lebih fleksibel kalau ada waktu, dan sekarang bikin konten pun saya rasa bisa dijadwal untuk uploadnya sendiri, jadi masih belum kesulitan untuk saat ini. Oke, multi talent ya, kuliahnya 2, terus bikin produknya, dan terus harus bikin konten untuk marketingnya gitu ya kan. Oke, luar biasa. Nah, ini sudah penasaran pastinya, pengen tahu produknya seperti apa. Saya boleh dibantu Mas Franky, kita pinjam dulu dong produknya. Ini karena sebuah produk kuliner itu kan juga banyak yang harus dipersiapkan. Selain produknya, rasa atau kualitas produknya ini, selain juga legalitas, juga kemasan. Nah, ini saya ingin tunjukkan dulu dari kura-kurenya seperti apa kemasan yang digunakan oleh Mbak Ailsa. Ini dipilih model pouch seperti ini ya. Jadi tinggal sobek atasnya gini aja ya. Dan ini bisa ditutup lagi nggak ya? Nggak ya? Belum ya. Oke. Nah, ini kemasan kalau ngelihat dari packaging ini harganya tidak mempengaruhi kah? Kayaknya ini mahal banget ya. Ini bagus banget kemasannya dan tebel ya kayaknya ini memang ya. Kenapa pilih kemasan yang seperti ini Mbak Ailsa? Karena kalau kemasan seperti ini kan banyak produk UMKM sebenarnya menggunakan kemasan pouch ini. Jadi selain ada kemasan pouch, saya juga pakai toples. Oh, ada 2 pilihan gitu ya. Oke. Nah, ini berarti mungkin kalau yang seperti ini lebih mudah untuk dibawa kemana-mana gitu ya. Ditaruh di tas aja udah buat camilan gitu bisa ya. Oke. Nah, ini untuk yang kemasan 125 gram. Kalau yang toples kemasan berapa? 250 gram. Oke. Nah, di sini ternyata juga ada nomor PRT-nya juga dicantumkan di kemasan ini. Jadi sudah ada nomor PRT-nya nih, sahabat. Oke, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan ya. Dan di sini di bawahnya ini juga ada untuk masa berlakunya. Sampai berapa lama nih berarti ketahanannya nih, Mbak? 6 bulan. 6 bulan. Itu kalau kemasan belum dibuka atau meskipun udah dibuka 6 bulan nih masa tahannya? Kalau dibuka pun nggak masalah sebenarnya. Nggak masalah ya. Oke, baik. Nah, ada edukasinya juga yang bikin saya akhirnya keren ya ini ya. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Makan pakai tangan kanan, makan sambil duduk. Ada edukasinya juga gitu ya di sini ya. Dan juga ada penjelasan tentang apa sih kacang mete itu ya? Kacang mete yang dikenal dengan sebutan kacang midi. Ada penjelasannya di sini. Oke. Ini kan tadi disampaikan ternyata bikin kacang mete ini rasa-rasa gitu ya. Ada rasa-rasanya gitu ya. Oke, ini ya. Ada yang pengen tahu nih, Franky. Nah, ini nih edukasinya nih. Oke. Nah, ada rasa apa aja? Kalau rasa sekarang ada sekitar 7 rasa. Wow. Iya. Dari awal udah bikin 7 rasa atau awalnya original aja? Awalnya original aja. Terus akhirnya bikin rasa yang lain, ada 5 rasa, dan sekarang mau launching 2 rasa. Karena request dari customer atau memang kreativitas idenya dari Ailsa sendiri? Kalau dibilang kreativitas mungkin ya dua-duanya sebenarnya. ada yang request gini, rasa coklat ada nggak sih? Kalau ada nih mau beli nih gitu, mau beli lagi. Akhirnya coba dan akhirnya ya ini mau launching. Oke, jadi sebelum bikin itu masih eksperimen dulu gitu ya. Oke, baik. Nah, ini saya ganti juga ini ke Sileti ini ya Bu ya. Cookies seledri. Oh, cookiesnya ditaruh di kemasan pouch seperti ini. Oke, dan juga menyediakan nggak sih kalau misalkan tadi kan ada ukuran-ukuran. Kalau dari Sileti juga ada ukuran-ukurannya. Iya, ini yang ukuran pouch ini 115 gram. 115 saya juga punya yang toples juga. Yang toples ukurannya 300 gram. 300 gram. Wah, ini kalau saya lihat dari gambarnya, kok saya jadi ingat kue kacang ya Bu ya? Iya, mirip seperti itu. Banyak yang menanyakan ini kue kacang, bukan. Ini cookies yang rendah gula, low sugar. Ada taburannya seledri kering. Di mana seledri ini saya mengeringkan sendiri juga. Saya mengeringkannya tanpa sinar matahari, tanpa oven. Karena kalau saya dengan sinar matahari atau oven, nanti kan ngurangi nutrisi. Padahal proses membuat cookies kan di oven.
Nanti kalau di oven waktu pengeringan berarti double oven. Double pengeringannya gitu ya. Jadi nggak enak ya Bu ya. Iya. Jadi ini saya cuman lama sih kalau kita mengeringkan dengan sistem angin itu 1 minggu baru kering. Jadi hanya dianginkan di ruangan. Iya, di suhu ruang. Oke. Nah, ini kayaknya cocok banget, terutama kayak untuk seperti saya gini ya Bu ya. Nyemil tanpa takut gendut nih dia. Jadi ini low fat ya Bu ya, beneran ya. Dan di sini ada komposisinya apa aja, terus juga ada saran penyajiannya. Nah ini kalau kemasan ini kan enak juga seperti punya kure-kure tadi ya Bu. Ini bisa tinggal disobek aja atasnya, bisa dinikmati, nanti bisa tutup lagi gini kan ya. Nah ini bisa ditaruh di tas aja langsung gini, bisa jadi teman kemana-mana gitu ya Bu ya. Oke. Ini kemasan ini saya juga gratis loh dapatnya. Nah itu saya mau tanya tentang kemasannya ini. Sampai ini nggak berpengaruh tidak dalam penentuan harga atau gimana? Enggak ya, gratis soalnya. Ya tetap berpengaruh. Ini gratisnya itu bukan saya mendapatkan kemasannya. Desain kemasannya ini waktu menang MGC. Oh, apa itu Bu? Millennial Job Center. Millennial Job Center tahun berapa itu Bu? Itu tahun 2019. 2019. Iya. Oke. Millennial Job Center yang pertama kali. Itu seperti apa? Cerita sedikit Bu, boleh di-sharingkan? Saya waktu itu rezeki juga sih saya bilang, karena saya belum. Itu pertama kali saya mengikuti pelatihan yang di luar kota. Tempatnya kan di Malang waktu itu. Itu dari Dinas Koperasi juga. Saya waktu itu ngeklik link yang mencari UKM yang mengikuti kurasi produk untuk MGC. MGC ini kan para muda, para talented seperti kakak ini. Mereka pokoknya anak-anak saya lah, generasi milenial. Mereka sama Dinkap itu dirangkum untuk membantu para UKM. Dan alhamdulillah dari 400 orang itu saya lolos ke 25 besar itu. Saya mendapat yang lolos ya. Mendapatkan gratis logo, desain logo, desain ini kemasan. Seperti itu. Ya. Jadi ini memang kalau ngomongin tentang kemasan juga yang dilihat selain bentuk kemasannya seperti apa juga desain kemasannya gitu. Betul, ya Bu ya. Ini kan lucu banget, ini memang mewakili cookies dari gambar coklatnya ini dan bintik-bintik hijaunya ini adalah seledri gitu ya Bu ya. Betul. Wah, oke. Baik. Nah, di sini untuk nomor PRT-nya juga sudah ada ya Bu ya. Sudah ada nomor PIRT-nya di sini dicantumkan. Jadi ini memang menjadi sebuah syarat kah atau seperti apa sebetulnya? Kalau kita pengen bisa masuk nanti kan ya insya Allah dimasukkan ke mana kayak apa toko-toko itu kan syaratnya seperti itu, harus ada ya. Ini dia nih sahabat, jadi jangan sembarangan juga untuk bisa membeli sebuah produk apalagi kuliner yang kita belum tahu apakah ini juga sudah ada izin legalitasnya. Bisa dicek dulu di dalam di kemasannya, harusnya ada gitu ya Bu ya. Oke. Nah ini masa berlakunya berapa lama ya Bu? 4 bulan, itu belum saya stempelin. Oke. 4 tapi bulan baru ya? Itu barusan bikinnya. Oke, tergantung juga nanti kalau sudah dibuka gimana cara penyimpanannya. Ini kan sudah ada cara penyajian, cara penyimpanan juga sudah dicantumkan ya. Jadi bisa awet gitu ya. Nah, kalau yang satu ini juga jadi bagian dari Sileti Bu? Iya, itu baru nih saya. Kerupuk singkong. Iya. Kerupuk singkong. Oke. Ini nih sahabat. Boleh Mas Riki? Nah, ini kerupuk singkong. Ini masih lonceng ini. Saya masih istilahnya apa ya? Untuk ngawali ini, untuk mengenal pasar dulu. Oh, ini lagi proses gitu ya Bu ya. Perlu itu belum PRT, itu masih proses awal itu. Sebentar lagi saya PRT kan itu. Karena sudah banyak yang suka. Kalau Inde itu tadi saya masih melihat pasar dulu. Kalau banyak yang suka, alhamdulillah berarti harus yang jelas saya perlu gitu, saya benar-benarin nanti apa-apa seperti itu. Oke. Baik, tapi ini sudah niat banget loh Bu. Walaupun ini baru mau tes pasar, tapi sudah disiapkan banget terkait dengan kemasan. Juga ternyata rasa-rasa juga sudah disiapkan ya Bu, rasa. Sudah sudah dicoba, uji coba juga Bu. Sudah, saya itu yang mendol sama mendol tempe. Jadi saya mendol tempe
Jadi, balado udang. Iya. Oh, oke. Sudah dicoba semua eksperimen ya, Bu ya? Iya, makanya kemarin yang saya rasakan itu kalau yang mendol tempe itu setelah saya melihat pasar, ndak semua lidah tuh mengenal mendol. Saya kenal loh, Bu. Oh, alhamdulillah. Nanti tadi tidak saya bawakan ya yang itu ya. Itu dia. Jadi kalau saya melihat untuk yang mendol tempe itu yang menyukai ya usia yang seperti saya ini, Mama. Kalau saya juga Mama, betul ya. betul. Kalau yang muda-muda itu sukanya mungkin yang ada balado itu. Oh iya, anak-anak anak-anak zaman sekarang itu suka yang kayak gitu-gitu ya. Oke, baik, ada yang gabung lagi redaksi? Saya ke redaksi dulu. Bunda Yulia biasanya gabung di WhatsApp. Iya, ada kiriman WA dari Ibu Yulia dari Gedangan. Tuh kan. Ya, silakan. Assalamualaikum Mbak Tika dan Ibu narasumber dari UMKM. Sekedar masukan dari Mbak Tika. Ya. Dari UMKM supaya lebih sering mengadakan pameran biar produk-produk dari UMKM lebih dikenal masyarakat luas. Dan makin dicintai tentunya. Dan menjadi produk kebanggaan masyarakat. Terima kasih Mbak Tika. Iya, terima kasih Bunda Yulia yang ada di Gedangan. Ini sahabat setia saya. Aduh, sahabat Suara Sidoarjo yang paling setia nih ya. Oke, jadi sering-sering adain pameran gitu. Yang ngadain pameran biasanya yang dari Dinas Koperasi ya, Bu ya. Kemarin ikut terakhir ada pameran di Sun City? Ikut. Ada ikut ya? Iya. Oh, Berdua kami ikut. Ikut juga ya? Loh, saya kesana loh padahal. Kok nggak ketemu ya? Atau mungkin ngelihat sekilas ya? Jadi gimana nih terkait dengan pameran? Apakah menurut Bu Betty ini bisa menjadi salah satu solusi juga untuk membantu pemasarannya? Bagus banget, pameran itu membantu para UKM untuk mengenalkan produk-produknya. Apalagi seperti kami UKM yang binaan-binaan ini memang sangat kami perlukan. Karena di sini kalau kita mengikuti binaan otomatis kita diberi fasilitas yang gratis itu tadi, gratis lagi. Jadi di situ kita gunakan itu fasilitas itu. Kita bisa branding produk-produk kita seperti itu. Jadi di awalnya mengikuti pameran itu kita memang harus bekerja keras. Dalam arti kan harus menjaga di mana pameran itu dari siang sampai malam. Itu perlu ikhtiar banget itu. Dan harus terus ikhlas juga mengerjakannya. Seperti itu. Baik sahabat, nah ngomongin tentang usaha produk yang dimiliki oleh Bu Betty dan juga Mbak Ailsa ini ya cukup bisa dibilang cukup unik juga. Dan ada salah satu bahan baku yang saya penasaran apakah bahan baku ini sulit tidak untuk mendapatkannya dan stok ini didapatkan dari mana untuk bahan bakunya. Nanti kita ngobrol ya dengan Bu Betty dan juga Mbak Ailsa. Saya jeda dulu sebentar lagi untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kiprah perempuan di masa pandemi mewarnai dalam peringatan Hari Kartini. Webinar Hari Kartini dengan tema Kartini UMKM, eksistensi pahlawan ekonomi di masa pandemi. Sabtu, 10 April 2021 mulai jam 9 pagi. Mengupas tuntas cara memasarkan produk supaya melesat dan tips memaksimalkan gadget yang dimiliki untuk bisnis. Menghadirkan narasumber Muhammad Edi Kurniadi STMM, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Coach Han Budiono, The $1 Million Coach dari Barak Coaching Indonesia, dan Andri Jainuri, IT spesialis anugrahpratama.com. Free registration. Cukup subscribe di YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo. Informasi dan pendaftaran WhatsApp 0811 309 1009. Dapatkan door prize free voucher menginap di hotel, free voucher klinik kecantikan, dan masih banyak lainnya. Webinar Hari Kartini persembahan Suara Sidoarjo dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan didukung oleh Bank Jatim, BPJS Ketenagakerjaan, Barak Coaching Indonesia, Sun Hotel, Air Minum Cheers, anugrahpratama.com, Hayu, CRI Skin Clinic, Kenlobi Banana Chips Keripik Pisang, Damar Ayam Madu rasanya bikin nagih, Warung Cakmat Ranindi, dan Gelis Keripik Brownies. Memang kenapa bila aku perempuan, aku tak mau jadi budak kebodohan. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%.
Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita masih di program Sidoarjo Kota UMKM dan ini tidak terasa ngobrolnya seru banget, rasanya 1 jam kurang nih. Banyak banget yang ingin di-sharingkan gitu, tapi karena waktunya juga terbatas. Terakhir mungkin saya pengen tahu dari Bu Betty dari cookies Sledri. Sledri sendiri ini nggak susah carinya, Bu. Kalau dibikin cookies pasti dalam jumlah yang banyak gitu ya kan? Betul. Nah, biasanya sampai belinya itu dapetinnya dari mana, Bu? Saya ya dari beli di sini aja, lokal di pasar Larangan itu. Ada ya, Bu, ya. Sudah mencukupi banget ya itu, Bu ya. Iya. Itu 2 kilo Sledri itu hanya jadi 2 on. Oh, cuma 2 on kering. Aja. Itu kering pun ya. Masih ada sekitar batang-batangnya. Padahal yang saya ambil itu kan hanya daunnya aja ya. Betul, seperti itu. Makanya saya mikir, saya kepengen, saya paling untuk mengeringkan itu 3 kilo seperti itu. Saya nggak berani banyak-banyak. Setelah saya teliti dari awal saya bikin ini ya tahun 2009 itu, kalau saya teliti berapa jangka, kan harus observasi sendiri ya itu berapa ini ya layaknya ini. Setelah browsing sama seperti daunnya, saya kalau melihat ini expired untuk daunnya saja ini sekitar 2 tahunan bisa, asal betul-betul kering. Terus kita menyimpannya dalam tempat yang kedap juga, tidak boleh kena sinar matahari seperti itu. Kalau Meti sendiri gimana nih, Mbak Elsa? Kalau Meti sendiri untuk saat ini karena masih belum kupas sendiri, kita ambil mete yang sudah dikupas dari Wonogiri, tapi metenya sebenarnya dari Sumbawa. Oh, metenya dari Sumbawa, terus diolah di Wonogiri. Dikupas saja. Oh, dikupas aja. Olahnya masih tetap di rumah untuk sementara ini, tapi kita sedang menyiapkan tempat produksi, mau ambil warehouse di HIPS, Halal Industrial Park di Safe and Loksan. Iya, di Negara Timur ya. Iya, nanti kedepannya akan kupas sendiri, mungkin akan ambil langsung dari Sumbawa. Wah, ini dia. Tapi itu memang karena dicari kualitasnya yang bagus gitu ya, Mbak Elsa ya. Oke, terakhir yang sudah penasaran dengan produknya ini, biasanya Bu Dajila udah nanya nih ya, harganya berapa? Bisa pesennya di mana? Kontak personnya. Saya ke Mbak Elsa dulu dari Kura-Kura. Ini ada rasa apa aja? Kalau ini yang saya pegang ini rasa mete ya, Mbak. Rasa mete, rasa leci ya. Mete rasa leci. Nah, ada rasa apa aja nih sebetulnya? Kalau rasanya ada saya bagi jadi 3 edition. Jadi original edition, fruit edition, sama exclusive edition. Oke, apa bedanya itu? Jadi kalau original edition itu yang natural itu tanpa tambahan rasa apapun. Jadi itu biasanya untuk orang-orang yang diet. Oke. Ya, sama ada rasa. Berarti saya nggak boleh dong ya rasa ini ya, leci ya. Tetap boleh. Oke, terus dari original edition ada salted juga, ada tambahan sedikit rasa asin. Iya, kalau dari fruit ada rasa melon sama leci. Untuk eksklusifnya mung bean atau kacang hijau, coconut, kelapa sama coklat. Oke, ini kok menarik semua rasa-rasanya ya. Harus dicoba satu-satu kayaknya ini ya. Oke, kalau mau pesan untuk produk Kura-Kura ini ada di mana aja sih, media sosial yang digunakan atau platform lain mungkin?
Ada di Instagram. Di Instagram nanti ada linknya langsung ke Shopee sama ke WhatsApp. Jadi tinggal klik aja. Di Instagram aja ya. Apa nih untuk Instagramnya? Kura-kure Official. Kura-kure Official. Oke, baik. Oke, nanti di sana udah bisa langsung connect ke WhatsApp juga ya. Jadi cukup di Instagram semuanya bisa dapetin ya untuk mau ke platform mana aja. Oke, kalau harganya nih? Harganya range dari itu kan dari masing-masing edition beda. Jadi start dari 36 sampai 39.500. Oke, ada 500-nya? Iya. Ini kalau mau ngeresellerin boleh nggak sih sebetulnya? Atau sudah ada justru sudah punya reseller? Sudah ada satu reseller dari Surabaya. Oh, di Surabaya. Oke, baik. Nah, paling banyak selama ini pesanan di mana aja? Dari banyak sih, dari Surabaya banyak, dari Malang banyak, dari Nganjuk banyak, ke Jakarta juga ada. Oke. Jadi udah kemana-mana sebenarnya. Udah kemana-mana ya. Paling jauh kemana untuk paling pernah jauh pengiriman? Untuk saat ini masih ke Jakarta aja. Jakarta. Tangerang, iya. Oke. Pengiriman waktu itu nggak susah? Enggak. Gampang sekali. Nggak mahal? Mahal, dibilang mahal enggak. Apalagi kalau sekarang orang pesan lewat Shopee kan bisa gratis ongkir. Jadi customer juga memanfaatkan itu dari Shopee. Oke, baik. Ya, antara 36 sampai 39 ini ya, 39,5 lah ya untuk produknya. Nah, kalau untuk si Leti Bu, kok si Leti ini apa? Iya, si Leti ya Bu ya, cookies ledri ya. Gimana Bu Peti? Ini ada, kalau ini ada rasa-rasanya ya Bu? Enggak ada ya? Tidak, hanya satu aja ya. Oke. Harganya berapa Bu? Itu harga jualnya 20.000 untuk yang 115 gram ini ya? Iya betul. Oke, kok saya 5 menit habis Bu. Nah, terus kalau untuk yang kemasan toples? Kemarin saya jual 40.000. Jadi apalagi bentar lagi kan juga udah mau puasa Lebaran. Jadi kayaknya kemasan toples ini mungkin yang nanti bakalan banyak di 300 gram ya. Kalau toples 300 gram ukurannya ya. 30.000 ya Bu? 40.000. Oke, 30 gram 40.000. Oke, nah untuk pemesanannya bisa lewat mana aja? Bisa lewat WA. Nomornya 0896 1266 7470. Nah, tadi untuk ada media sosial juga Bu yang digunakan? Ada sih. Saya belum optimal. Mungkin jadi karena masih di WhatsApp ya. Iya. Oke, baik. Jadi langsung pesan via WhatsApp untuk cookies seledri ya, yang mau pesan. Ini harganya terjangkau sekali, baik yang kura-kure dari kacang mede maupun cookies seledri, semuanya masih terjangkau untuk bisa menjadi teman pilihan ya untuk snack-snack untuk sahabat Suara Sidoarjo semuanya. Nah, terakhir di sisa waktu kita mungkin ada yang disampaikan pesan motivasinya juga untuk baik para pelaku usaha UMKM ataupun juga masyarakat nih yang ada. Silakan Bu Betty. Untuk sahabat-sahabat UMKM sama masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya, atau mungkin ini seluruh Indonesia, ayolah beli produk UMKM. Itu sangat membantu. Dengan membeli produk UMKM itu juga membantu negara ini meningkatkan perekonomian. Terus untuk pandemi, jangan takut dengan pandemi. Saya tidak takut dengan pandemi, tapi bukan berarti tidak memperhatikan tetap protokol kesehatan, menjaga kesehatan. Tapi masa pandemi ini pun kita harus tetap bergerak, berikhtiar dan bergerak. Alhamdulillah kalau kita semangat untuk bergerak, kita akan mendapat selain kesehatan, rezeki juga tetap berjalan dengan baik. Yang penting usaha, action dan action. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Ailsa. Untuk para pelaku UMKM dan masyarakat Indonesia, khususnya untuk anak-anak muda yang seperti saya yang masih kuliah ini, ya seperti apa yang Bu Betty bilang, tetap harus membeli produk-produk dari UMKM, karena sebenarnya produk-produk dari UMKM itu tidak kalah dengan produk-produk luar. Kita harus mencintai produk dalam negeri kan. Dan tentunya untuk pandemi ini, seperti yang Ibu Betty bilang juga, itu life must go on kalau kita bilang mah. Itu harus tetap hidup, tetap harus berjalan meskipun dalam kondisi pandemi ini. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap harus berusaha menjaga diri
Tapi hidup juga tetap harus berjalan karena hidup tidak berhenti karena pandemi saja. Oke, baik. Dan jadi anak muda harus kreatif dong ya kayak Mbak Ailsa ya. Keren banget. Oke deh, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Betty dan juga Mbak Ailsa atas kedatangannya, sharingnya juga. Semoga ini bisa menjadi motivasi baru juga. Semangat untuk para pelaku UMKM yang sedang menyimak perbincangan kita ataupun Anda yang suka kuliner. Nah ini, silakan ini semoga bisa menjadi pilihan alternatif untuk produk kuliner yang bisa Anda pilih menemani aktivitas Anda. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan hari ini. Sampai jumpa kembali. Sukses selalu untuk usaha bisnis ya Mbak Ailsa dan Bu Betty. Terima kasih banget. Iya, salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.